Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul adzim. Ayyuhat tullab as-salihuna lil madrasatil ibtidaiyati at-takamuliyati, harapan bunda bihadhil fursa al-mubarakah hayya nata'allam 'anil lughatil arabiyyah ma'an. Baik anak-anak siswa-siswi SDIT Harapan Bunda yang dirahmati oleh Allah, bagaimana kabarnya? Insya Allah kabar kalian baik ya. Baik, hari ini kita berjumpa kembali dengan Pak Tajudin untuk belajar bersama tentang bahasa Arab. Nah, materi apa yang akan kita pelajari? Kita lihat bersama-sama. Nah, baik anak-anak, pada pertemuan kemarin kita sudah membahas tentang kata kerja. Nah, di sana kemarin kita membahas tentang pembagian dari kata kerja. Kata kerja kemarin dibagi menjadi dua macam. Yang pertama kata kerja lampau atau fi'lul madhi. Yang kedua adalah kata kerja sekarang atau akan datang yang disebut dengan fi'lul mudhari'. Nah, pada kesempatan kita kali ini kita akan bahas bersama-sama tentang fi'lul madhi, artinya adalah kata kerja lampau. Nah, nanti akan lebih rinci, lebih detail pembahasannya tentang kata kerja lampau. Nah, apa saja yang akan kita pelajari? Yang pertama nanti kita ada pendahuluan ya. Sebelum menuju ke pembahasan lebih rinci, kita harus kasih pendahuluan dulu. Yang selanjutnya adalah nanti ada rumusnya. Ternyata kata kerja lampau itu mempunyai rumus. Nah, seperti matematika ada rumusnya. Nah, rumusnya apa saja nanti? Nah, kita lihat nanti. Ini ada banyak nih, ada 6. Jadi ada 6 rumus yang harus kita pelajari bersama. Namun pada kesempatan yang pertama kali ini kita akan membahasnya 3 dulu. Nanti pada pertemuan yang selanjutnya kita akan membahas sisanya 3 yang selanjutnya akan kita bahas pada pertemuan yang selanjutnya. Baik, yang pertama kita akan menuju ke pendahuluan. Baik, pada pendahuluan ini ada beberapa hal yang harus kita ketahui sebelum kita membahas lebih jauh, lebih rinci lagi tentang kata kerja lampau. Di sini Pak Guru mempunyai satu kalimat ya. Siang ini saya merasa sangat bersemangat. Karena apa? Karena tadi pagi saya sudah membaca Al-Quran. Nah, ini Pak Guru mempunyai satu tips. Jika anak-anak ingin satu hari full ya, merasa senang, tidak merasa sedih, tidak mendapatkan masalah, maka awali hari kalian dengan membaca Al-Quran, walaupun 1 lembar, walaupun 1 halaman, walaupun 5 halaman dan sebagainya ya. Boleh setelah sholat subuh langsung, atau mungkin jam 5 atau jam 6, tidak masalah ya. Yang penting awali dengan membaca Al-Quran. Artinya apa? Ketika kita mengawali hari kita dengan kebaikan, maka insya Allah seterusnya akan diberikan kebaikan oleh Allah dan dijauhkan dari hal-hal yang buruk. Nah, kembali lagi pada contoh. Pada kalimat yang panjang ini ada satu kalimat di dalamnya, yaitu saya sudah membaca Al-Quran. Kalimat yang pendek ini merupakan salah satu contoh dari kata kerja lampau. Tandanya atau ciri-cirinya yang patut kita ketahui adalah di sini ada kata sudah. Nah, kata sudah ini merupakan tanda atau ciri-ciri bahwa kalimat atau kata tersebut itu merupakan kata kerja lampau. Hal ini sudah dipelajari dan sudah disampaikan Pak Tajudin pada pertemuan yang kemarin, bahwa ciri-ciri dari kata kerja lampau itu pada artinya terdapat kata sudah ya. Itu menunjukkan lampau, sudah dikerjakan ya. Nah, di sini kita lihat subjek pada kalimat saya sudah membaca Al-Quran, subjeknya adalah kata saya. Nah, kata saya di sini itu berkedudukan sebagai subjek. Nah,
Pertanyaannya, subjek itu apa? Kita lihat, subjek adalah orang yang melakukan suatu pekerjaan. Nah, pada contoh kali ini, yang membaca itu siapa orangnya? Yang membaca itu saya. Maka orang yang melakukan itu disebut dengan subjek. Maka mudah kita lihat subjek pada kalimat ini adalah saya, karena yang melakukan pekerjaan membaca adalah saya. Nah, ini kenapa kita harus membahasnya, karena nanti setelah pendahuluan ini kita akan lebih banyak membahas tentang subjek ya. Apa yang membuat ini penting untuk dipelajari dan kita ketahui sebelum lebih jauh membahas tentang kata kerja lampau, yaitu bahwa kata kerja nanti akan berubah sesuai dengan subjek yang ada pada kalimat tersebut ya. Nanti kalau subjeknya ini, maka nanti kata kerjanya berubah seperti ini. Kalau subjeknya ini, berubah lagi. Kalau berubah subjeknya itu, maka kata kerjanya nanti akan berubah lagi. Nah, lebih jelasnya kita lanjut ke pembahasan yang lebih detail. Baik, setelah ini kita akan membahas lebih rinci. Yang pertama kita akan membahas tentang rumusnya ya. Rumusnya itu ada masing-masing ya. Huwa, hiya, ana, anti, anta, nahnu. Nah, masing-masing dari kata ini namanya kata ganti ya. Nah, ini nanti masing-masing kata ganti ini mempunyai rumus yang berbeda-beda ya. Kita lihat yang pertama dulu dari kata ganti huwa. Kata ganti yang pertama yang kita bahas adalah huwa. Huwa artinya dia laki-laki. Dulu kelas 4 atau kelas 5 kalian sudah hafal, sudah tahu huwa atau kata ganti huwa itu artinya dia laki-laki. Nah, seperti yang tadi Pak Tajuddin jelaskan, setiap subjek yang berbeda nanti kata kerjanya akan berubah juga ya, sesuai dengan subjeknya. Ini yang pertama, subjeknya huwa, rumusnya seperti ini. Ketika subjeknya berubah huwa, maka rumusnya strip plus strip plus strip. Artinya apa di sini nanti ya? Nah, ini ternyata ketika subjeknya huwa, maka kata kerja tersebut nanti merupakan bentuk dasar. Tidak ada penambahan, nanti tidak ada tambahannya, hanya 3 huruf ya. Ini masing-masing strip nanti mewakili satu huruf dari kata tersebut. Contohnya di sini ada kata dasar qoro'a, artinya membaca. Lihat dalam kata qoro'a terdapat 3 huruf. Yang pertama qaf, berarti nanti letaknya di sini stripnya ya. Ra, letaknya di strip yang nomor 2. Hamzah, berarti karena dia pada nomor urut 3, berarti letaknya nanti di strip yang nomor 3. Kalian masih bingung? Lanjutkan, dengarkan saja, nanti insya Allah akan lebih paham ya. Ini kata dasarnya qoro'a. Jadi ingat, ketika subjeknya huwa, maka nanti bentuknya ini adalah qoro'a ya. Contohnya ini ya. Itu bentuk dasar, belum ada tambahannya. Nanti pada subjek lain selain huwa, itu nanti di belakang sini ada tambahannya lagi, plus apa, nanti ada ta, ada tu, ada na, dan sebagainya. Nanti ya, kita ke subjek 2 dulu. Nah, contoh kalau ada bahasa Indonesia, ada kalimat seperti ini, dia laki-laki sudah membaca. Bahasa Arabnya seperti apa? Nah, karena ini berhubung ini subjeknya huwa, artinya dia laki-laki, tidak ada penambahan alias bentuk dasar, maka sama ya, sama dengan bentuk dasarnya. Qoro'a sama dengan qoro'a ya, tetap sama. Nah, sudah paham sampai sini? Masih bingung? Lanjutkan saja, dengarkan dan perhatikan videonya. Nanti pada yang selanjutnya kalian insya Allah akan lebih paham ya, karena ini bentuk dasar mungkin kalian masih bingung ya. Kita lanjut pada subjek yang selanjutnya. Baik, tadi kita sudah membahas kata kerja lampau dengan subjek huwa. Nah, sekarang yang selanjutnya kata kerja lampau dengan subjek hiya. Kita lihat. Nah, ini kata ganti hiya, nanti subjeknya ini ya, hiya artinya adalah dia perempuan. Nah, kalian sudah hafal, dulu kelas 4 sudah ada. Ketika subjeknya hiya, maka rumusnya seperti ini. Lihat, strip plus strip
plus strip plus tak berharokat sukun di belakang ya. Jadi tambahannya di belakang adalah tak berharokat sukun. Nah, kita lihat contohnya dari kata dasar qara'a, artinya membaca ya. Tadi qara'a artinya membaca. Ketika kata kerja qara'a mendapatkan subjek hiya atau dia perempuan, nah maka nanti akan berubah sesuai dengan rumusnya ini ya. Contoh ini kata kalimat dalam bahasa Indonesianya seperti ini. Dia perempuan sudah membaca. Nah, ini ya. Kata kerjanya sudah membaca. Subjeknya apa? Lihat di sini. Betul, dia perempuan ya. Yang melakukan membaca, pekerjaan membaca adalah dia. Nah, ketika subjeknya dia perempuan atau bahasa Arabnya iya, maka akan berubah seperti ini ya. Ini bahasa Arabnya. Nih qara'a, nah ditambah dengan tak berharokat sukun di belakang, jadinya adalah qara'at. Lihat, ini qara'a itu bentuk dasarnya tadi, karena subjeknya berubah hiya yang artinya dia perempuan. Ini contohnya dia perempuan sudah membaca, maka qara'a ditambah dengan tak sukun, jadinya qara'at ya. Sudah paham sampai sini? Kalau tadi huwa bentuk dasar ya, jadi qara'a yang ini tadi bentuk dasar itu subjeknya huwa atau dia laki-laki. Nah, sekarang kita bahas hiya. Hiya mendapatkan tambahan huruf tak berharokat sukun di belakang ya. Nah, ini sudah kita paham ya. Jadi ketika subjeknya berubah, ini contohnya, maka kata kerjanya juga akan berubah dan memiliki rumus atau huruf tambahan masing-masing sesuai dengan subjeknya. Nah, kita lanjut ke subjek yang selanjutnya. Pada kesempatan kali ini kita membahas 3 subjek ya. Yang terakhir pada pertemuan kali ini adalah subjeknya ana ya. Kita lihat ketika subjeknya berupa ana, maka kata kerjanya mendapat tambahan apa ya, atau berubah menjadi seperti apa ya, kita lihat. Nah, ana artinya adalah saya. Ana artinya apa? Saya, betul. Nah, ketika subjeknya berupa ana, maka kata kerja lampaunya yang tadinya berbentuk dasar, nanti akan mendapatkan tambahan apa ya, kita lihat rumusnya. Nih, rumusnya adalah strip plus strip plus strip plus tak berharokat dummah ya, tak berharokat dummah. Tadi kalau subjeknya hiya, tambahan di belakangnya apa tadi? Iya betul, tak berharokat sukun. Namun ketika sekarang subjeknya berupa ana, maka tambahannya adalah tak berharokat, ya berharokat dummah. Contoh kata dasar yang sama dengan tadi ya, kita memakai satu kata dulu untuk contohnya biar nanti kalian tidak bingung ya. Nah, ini kata dasarnya sama dengan yang tadi, qara'a, memakai kata qara'a juga. Artinya apa tadi? Membaca. Nah, ini contoh kalimatnya dalam bahasa Indonesia ketika subjeknya ana atau saya. Nih, saya sudah membaca. Ini subjeknya adalah kata saya, yang melakukan pekerjaan membaca adalah saya. Ketika subjeknya berupa saya, maka bahasa Arabnya seperti ini. Nah, yang aslinya qara'a, kata dasarnya qara'a mendapatkan huruf tambahan tak berharokat dummah. Yang tadinya berbentuk dasar qara'a karena subjeknya saya atau ana, maka qara'a berubah menjadi qara'tu. Ya, jadi kata qara'tu artinya saya sudah membaca. Di belakangnya ada tak berharokat sukun. Ya, sampai sini sudah paham? Baik, kalau sudah paham, selanjutnya kita akan mencoba berlatih atau melatih materi yang baru saja kita pelajari. Kita akan tes anak-anak ya, kita belajar bersama ya. Baik, sebelum drillnya atau tes ringannya dilanjutkan oleh Pak Tajudin, maka di sini Pak Tajudin ingin mengingatkan materi yang sebelumnya tadi kita pelajari. Yang pertama, ketika subjeknya berupa huwa, maka rumusnya adalah strip plus strip plus strip.
tanpa ada tambahan di belakang ya, masih lengkap 3 huruf. Berarti nanti kata kerjanya berupa kata kerja dasar, tidak ada tambahannya. Yang selanjutnya, jika subjeknya berupa hiya, maka rumusnya adalah strip plus strip plus strip plus tambahannya apa? Betul, tak berharokat sukun di belakang. Yang terakhir, ketika subjeknya berupa ana, maka rumusnya adalah strip plus strip plus strip plus tambahannya adalah tak berharokat dhammah. Nah, itu materi yang sudah kita pelajari tadi. Kita lanjut ke drill atau tes ringannya. Pada tes ringan ini kita menggunakan kata dasar amanah, artinya beriman. Ya, tadi kita menggunakan kata dasar qara'a. Lain pada drill ini kita menggunakan kata dasar atau kosakata lain, yaitu amanah, biar anak-anak tambah hafalan kosakatanya. Yuk, ketika kata amanah mendapat atau mempunyai subjek berupa huwa, maka kata amanah berubah menjadi, jawabannya adalah betul, amanah, masih sama karena tadi ketika subjeknya berupa huwa tidak ada tambahan di belakang, alias itu berupa kata dasar, sama ya. Amanah masih sama, lengkap 3 huruf saja, tidak ada tambahan di belakang. Maka di sini artinya apa anak-anak? Jawab. Ya, artinya adalah dia laki-laki sudah beriman. Nah, contoh yang selanjutnya, anak-anak jawab ya. Ketika kata kerja amanah mempunyai subjek berupa hiya, maka berubah menjadi apa? Amanah berubah menjadi tambahannya apa tadi di belakang ketika subjeknya berubah hiya? Ya, betul, menjadi amanat ya, ada tak berharokat sukun di belakang ya. Amanah berubah menjadi amanat, berarti kata amanat artinya adalah dia seorang perempuan sudah beriman. Yang selanjutnya, yang terakhir, ketika kata kerja amanah mendapat atau mempunyai subjek berupa ana, maka kata amanah berubah menjadi, ayo tebak, amanah ketika subjeknya berupa ana maka berubah menjadi, betul, berubah menjadi amantu ya. Kata amanah mendapatkan huruf tambahan berupa tak berharokat dhammah di belakang, berarti menjadi amantu. Nah, artinya apa anak-anak? Berarti kata amantu, betul, artinya saya sudah beriman. Mungkin anak-anak sering mendengar kata atau dalam hadis ya, amantu billah wa rasulih. Ya, artinya adalah aku atau saya sudah beriman kepada Allah dan Rasulnya. Amantu, saya sudah beriman, billah kepada Allah, wa dan rasulih artinya Rasulnya, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sampai sini insya Allah kalian sudah banyak paham. Nanti apabila belum paham bisa bertanya kepada Pak Tajuddin ya. Nah, baik, sebelum kita akhiri ada tugas dari Pak Tajuddin ya. Baik, di penghujung pembahasan kita kali ini ada sebuah tugas seperti yang kemarin ya. Tugasnya apa? Buatlah catatan atau nanti catat materi ya yang tadi kita sudah bahas di buku tulis seperti biasa, nanti dikirimkan di Google Classroom ya. Jadi nanti anak-anak mengirimkan fotonya di penugasan yang ada di Google Classroom ya. Insya Allah ini yang sudah saya sampaikan ya, semoga anak-anak bisa memahaminya. Insya Allah anak-anak mendapatkan kemudahan dari Allah untuk memahami setiap materi yang disampaikan oleh Pak Guru di sini ya. Nah, jangan lupa bagi anak-anak yang masih belum paham atau mempunyai beberapa pertanyaan, silahkan bertanya di Google Classroom atau mungkin bisa WA dan sebagainya. Jangan lupa
Tidak boleh menunda-nunda ketika kalian belum paham, langsunglah bertanya ya. Nah, kita akhiri pada pertemuan kali ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga ilmu kita bermanfaat dan menjadi berkah untuk kita semuanya. Jangan lupa jaga kesehatan, makan makanan yang bergizi, jangan lupa olahraga yang ringan saja tidak masalah, dan yang terpenting adalah berdoa kepada Allah. Itu yang paling penting, berdoa kepada Allah. Semoga kita selalu diberikan perlindungan oleh Allah. Amin Allahumma amin. Wal afu minkum. Jika Pak Tajuddin banyak kesalahan ketika menyampaikan materi ini, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.